Assalamualaikum Sobat Permata, kali ini kita ketemu lagi di acara Ngobrol Sehat bareng Permata. Dengan maraknya penggunaan gadget atau handphone pada anak, biasanya menimbulkan beberapa masalah pada penglihatan anak, yaitu salah satunya penurunan ketajaman mata pada anak untuk melihat pada pandangan yang jauh. Kali ini kita akan membahas masalah rabun jauh yang terjadi pada anak. Sekarang saya ditemanin oleh dokter mata di Rumah Sakit Permata Gunung Putri. Beliau adalah Dokter Eko. Halo, selamat pagi dokter. Pagi. Ya, dokter, mungkin di sini kali ini kita akan membahas masalah rabun jauh pada anak ya dok ya. Boleh mungkin dijelaskan ya dok ya? Silakan dok. Ya, jadi rabun jauh itu adalah kondisi di mana anak itu tidak buram melihat dekat, tapi rabun bila melihat jauh. Ya, ini biasanya disebabkan karena satu, bola matanya itu ukurannya terlalu panjang, dan yang kedua itu korneanya itu kelengkungannya tidak ideal. Oh begitu ya dok ya. Terus itu penyebabnya apa ya dok ya? Ya, penyebabnya kalau di anak-anak zaman sekarang itu antara lain ada 4 ya biasanya ya. Yang pertama itu dia penggunaan gadget yang terlalu lama ya, terus yang kedua kurangnya aktivitas di luar rumah, ketiga itu membaca dengan jarak yang terlalu dekat, dan keempat itu mungkin karena ada faktor keturunan dari orang tua. Oh, faktor keturunan juga mempengaruhi ya dok? Betul, ya? Ada faktor keturunan juga. Ada faktor keturunan juga. Dokter, kan kita lihat ya dari jumlah rata-rata pasien di rumah sakit kita itu rata-rata anak ya dok ya? Iya. Sebenarnya apa yang harus diwaspadai sih pada anak ketika harus diperiksakan ke rumah sakit gitu dok? Jadi gejala anak itu menderita rabun jauh antara lain yang pertama dia suka menyipitkan mata, yang kedua itu dia menonton TV dengan jarak yang terlalu dekat, ketiga dia suka mengeluh sakit kepala ya, terus yang keempat dia juga prestasinya mungkin menurun karena mungkin tidak bisa melihat ke papan tulis. Seperti itu. Mungkin karena anak juga jadi nggak fokus ya dok ya, melihat ke depan, jadi bisa menurunkan prestasi anak juga ya gini. Nah, berarti jika muncul tanda-tanda tersebut, orang tua di rumah harus waspada ya dok ya, untuk memeriksakan kesehatan mata anaknya ya ke dokter mata. Terus dampaknya apa sih dok? Misalkan kalau telat penanganan terhadap anak untuk penanganan rabun jauh ini? Ya, jadi kalau mata minus ini atau mata rabun jauh ini tidak ditangani lebih awal ya, nanti itu akan mengakibatkan minusnya semakin bertambah dan bisa menjadi mata yang memiliki minus yang tinggi. Nah, bila matanya minusnya terlalu tinggi ini bisa menimbulkan berbagai masalah ya, antara lain glaukoma atau katarak yang lebih dini, dan bisa juga yang mungkin yang paling berbahaya adalah retinanya bisa lepas atau terjadi ablasio retina. Oh seperti itu ya dok. Ternyata sangat mengerikan sekali ya sampai terjadi katarak dini ya dok ya, sampai ablasio retina ya. Jadi terlepasnya retina pada mata ini berarti harus waspada buat orang tua yang memiliki anak yang kebiasaan memegang gadget atau handphone pada usia dini. Jadi mereka itu harus rutin juga ya secara berkala ya dok memeriksakan mata anaknya ini ya. Iya betul. Untuk pemeriksaan pertama mungkin saat usia masuk sekolah ya, usia 4-5 tahun, saat pas anak sudah bisa mulai membaca, itu baiknya dilakukan screening pertama, dan untuk selanjutnya paling tidak setahun sekali. Setahun sekali ya. Mungkin juga ada beberapa sekolah kan ya yang suka screening mata pada anak-anak ya, dengan mengetes jarak pandang untuk melihat anak bisa tidak baca huruf-huruf ini gitu ya dok ya. Ada beberapa sekolah juga ya dok ya yang suka melakukan ini. Nah, untuk orang tua harus waspada juga terhadap anak-anak yang bahkan sekarang itu bukan hanya usia yang sudah baca ya dok ya, dari bayi aja kadang sudah diliatin tuh. Misalkan mereka dengan memutar film atau YouTube itu biar bayi-bayi pada anteng gitu. Jadi sebenarnya emang itu boleh nggak sih dok? Ya, jadi ada rekomendasinya ya. Ada rekomendasi. Untuk anak di bawah 2 tahun bagusnya tidak sama sekali gitu. Terus untuk usia yang lebih tua ya 3 tahun ke atas itu maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Tuh.
Jadi bunda-bunda jangan terlalu mengharapkan anak anteng dengan handphone karena resikonya ini sangat besar sekali ya. Terutama bagi putra-putrinya yang sudah memakai kacamata dari sekarang harus rutin ya dok ya, memeriksakan kesehatan matanya secara berkala ya, seperti tadi yang dijelaskan sama dokter, mungkin setahun sekali itu harus ya dok ya berkala karena ada kemungkinan terjadi peningkatan minus mata pada anaknya ya. Iya, betul. Betul ya dok ya. Baik dokter, terima kasih atas informasinya ya dok. Mungkin ada saran dari dokter? Jadi jangan lupa kita harus sebagai orang tua harus menjaga kesehatan mata anak sejak dini karena penglihatan itu merupakan investasi penting untuk masa depan anak. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama dokter Eko apa itu miopia atau rabun jauh pada anak, tanda dan gejala dan lain-lainnya. Jika ingin berkonsultasi dengan dokter Eko silakan datang ke Rumah Sakit Permata Gunung Putri. Beliau praktek di hari Selasa di jam 9 sampai dengan jam 12. dan di hari Kamis ya dok ya? Betul. Di jam berapa dok? Jam 1 sampai jam Jam 4. 1 sampai jam 4. Baik, sampai ketemu di acara Ngobrol Sehat bareng Permata selanjutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.